Alhamdulillah, jamaah sekalian, guru kita sudah hadir dan saja langsung kita serahkan kepada beliau untuk memberikan materi dengan seluas-luasnya padanya. Pada guru kita dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad, amma ba'du. Bapak Ibu hadratil mukarramin segenap jamaah taklim Masjid Al-Huda, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi. Sekaligus dalam silaturahmi ini kita isi dengan kajian ilmu fikih. Semoga kehadiran kita semuanya dalam silaturahmi ini mampu menghadirkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk panjang umur dan murah rezeki. Gimana, sehat semuanya? Badannya sehat, panjang umur, rezekinya banyak, udah surga banget itu. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu dengan satu ekor domba, tapi kepingin korban? Itu karena esensi masalahnya korban itu melepaskan harta dari hati dari harta itu. Jadi nggak harus itu aja. Dalam usul fikihnya itu mala yudraku kulluh yudraku kulluh. Jadi kalau nggak mampu dengan seekor kambing, ya pakai ayam jago lah, kayak Ibnu Mas'ud. Gitu. Tangkap entong, potong, itu sedekah makan bareng-bareng, itu. Nah hadirin rahimakumullah, sekarang kita berbicara masalah nilai pahala karena ini pemotongan, tapi pemotongan yang sifatnya ubudiyah sunnah mu'akkad. Kalau di kita nih pasar hewan pinggir-pinggir jalan di mana ada? Jati Asih, depan Honda. Itu kalau dari rumah Ustadz Nanang ke depan Honda itu kita langkah jalan kaki, pepek berapa langkah kira-kira itu? Ada 1000. Ya Rasul, apakah langkah kami itu ke sana dinilai ibadah? Terus kami tawar-menawar dengan pedagang setelah berhadapan itu ibadah? Kalau deal harganya seekor kambing 3 juta, seekor sapi 25 juta, berapa lipat ganda uang yang kami belikan? Nah hadirin rahimakumullah, untuk menjawab semua pertanyaan itu Baginda Rasul pernah menyatakan man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bikulli khotwatin asyru hasanatin. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya, entah jalan kaki, naik sepeda, naik mobil, naik motor, naik kereta, naik pesawat sekalipun, jadi jaraknya yang jadi hitungan. Kalau kita jalan di rel kereta api itu, yang di bawahnya kan ada bantalan balok ya. Itu satu balok itu satu khatwah, satu langkah. Itu ukuran satu khatwah. Nah jarak tempuhnya berapa itu setiap satu langkah, kata baginda Rasul, asru hasanatin, Allah lipat gandakan 10 hasanah. Bapak tadi sholat subuh 1 hasanah, qobliyah subuh 2 hasanah, zikir 3 hasanah,
berdoa 4 hasanah, duduk taklim 5 hasanah. Itu terus 1 hasanah, 1 hasanah, 1 hasanah. Setiap 1 langkah Allah lipat gandakan 10 hasanah. Besar nggak tuh? Besar nggak? Besar. Itu. Makanya kalau kita lihat bapak-bapak itu di Bojong Sari, di kampung saya itu kan di sana ekonominya di bawah orang sini tuh, orang sana. Itu. Yang usahanya Ustaz Nanang paling apa tuh? Metik daun pisang, metik daun singkong. Saking kepinginnya mereka berkorban tuh buat tahun depan nabung dari sekarang. Itu setiap bulan terus gitu. Saking kepinginnya. Iya. Terus apalagi ya Rasul? Selain 1 langkah itu dilipat gandakan 10 hasanah. Wa muhiya anhu asru sayyatin, dan Allah lebur dengan setiap 1 langkah itu 10 keburukan. Itu dari langkahnya doang. Langkahnya doang ya. 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asru darajatin, dan Allah akan angkat 10 derajat. Derajat itu taruhlah kalau kita berbicara derajat di dunia, dari RT ke RW, ke lurah, ke camat, ke bupati, terus ke menteri, itu derajat dunia. Ini Allah akan angkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. 10 derajat. Nah ya Rasul, sampai di hadapan para pedagang hewan, terus tawar menawar. Boleh tawar menawar? Boleh. Ada orang berkata, Ustaz kalau buat kurban jangan ditawar, wajar aja. Dalam jual beli itu sunnah tawar menawar. Tapi jangan sampai meringis tuh nawarnya. Itu pedagang ditawar sampai meringis. Jangan sampai meringis nawarnya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wa idza takallama fi siroiha, apabila berbicara tawar menawar masalah harganya, maka karena kalau muhu tasbihan, itu tawar menawarnya dihitung oleh Allah seperti subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bang Taufik, kenapa sih lama-lama nawar itu jual beli korban? Kata para asatid, katanya kalau tawar menawar lama-lama dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kalamu tasbihan, berbicaranya tawar menawarnya dihitung sebagai tasbih. Kita ulangi, jangan sampai meringis aja tuh ditawarnya pedagang dia. Sampai meringis ditawar terus. Jadi harganya deal 25 juta, domba 3 juta per ekor. Wa idza nafada samanuha, apabila sudah deal jadi harganya, maka kana lahu bikulli dirhamin, setiap rupiah Allah lipat gandakan sab'umi'ati hasanatin. Itu setiap rupiah Allah lipat gandakan 700 hasanah. 700 hasanah. Bukan 700 lipat, bukan. Kalau 7 kali lipat kan misalnya 700 itu 1 rupiah dilipat gandakan 700. Ini 700 hasanah. Bapak sholat subuh 1 hasanah, zikir 2 hasanah gitu, doa 3 hasanah, begitu. Bukan 700 kali lipat, 1 rupiah dibayar 700, bukan. Seandainya 700 kali lipat 1 rupiah dibayar 700 aja, bank mana di Indonesia, BCA, BHS segala macam itu, BRI, ada nggak yang 700 kali lipat? Nggak ada. Ini bukan 700 kali lipat, 700 hasanah. Ini. Nah, dituntun itu baik dipotong oleh panitia, dibawa kepada panitia, atau dipotong sendiri. Itu kalau mampu. Bang Jai Mudohi, pemilik hewan kurban, sunnahnya memang memotong sendiri. Kan ada orang yang nggak mampu memotong hewan, kalau ngelihat darah itu kelepek-kelepek, ya ada ya. Itu silahkan kepada panitia atau nyuruh orang lain.
Ya Rasul sudah direbahkan tuh di muka bumi. Ini sunnah menghadap kiblat nih Bang Taufik nih. Kan ini pemotongan ibadah. Hewannya menghadap kiblat dan pemotongnya menghadap kiblat. Itu menghadap kiblatnya doang 1 triliun tuh. Jadi upayakan. Sulit Ustadz. Lah itu kok ke timur bisa, kenapa ke kiblat sulit? Gitu. Upayakan menghadap kiblat. Seperti orang menikah juga tuh. Pengantinnya menghadap kiblat, walinya menghadap kepada pengantin. Gitu. Karena ini pemotongan ibadah. Gitu. Yang tajam goloknya itu supaya tidak menyakiti hewan yang dipotong. Nah Bapak Ibu hadirin yang mulia, wa idza tarahaha alal ardi, apabila sudah direbahkan itu di atas tanah, yuridu dabaha, dengan tujuan akan disembelih itu sapi ataupun kambing, maka istaghfarallahu kullu khalqin min maudi'iha ilal ardi sabi'ah. Itu semua makhluk yang ada di lokasi pemotongan, dari mulai rumput yang terpijak, pasir, kerikil, batu, tanah, semuanya memohonkan ampunan bagi si mudhohi, pemilik hewan kurban. Itu hewan makhluk yang ada di sekitar situ memohonkan ampunan. Allahumma arham umat Muhammadin, Allahumma astur umat Muhammadin, Allahumma ajbur umat Muhammadin, Allahumma gfir li ummati Muhammadin, kepada si mudhohi, pemilik hewan Ya Allah, sayangi dia, ampuni dia, tutup aibnya, cukupi kebutuhannya. Ya Rasul, jangan-jangan itu yang beristighfar yang terinjak aja bagian atas tanah. Bagaimana yang lapisan ke dalam sampai ke lapisan ke-7? Kata baginda Rasul, ilal ardi sabi'ah, sampai lapisan bumi yang ke-7. Nah sekarang sudah digesek itu goloknya, pisaunya ke leher, sudah mengalir darahnya. Ini banyak tenaga ahli dan sarjana dari berbagai macam disiplin ilmu di hadapan kita. Ada nggak yang pernah ngitung itu kalau domba yang paling besar gemuk berapa tetes darahnya? 28.000 tetes. Ustaz Nanang pernah ngitung 28.000 tetes domba yang gemuk itu, yang bagus. Nah hadirin rahimakumullah, wa idza uhriqa damuha, apabila sudah mengalir darahnya, menetes di atas bumi, maka khalaqallahu bikulli qatratin, Allah ciptakan setiap tetes. Jadi kalau 28.000 itu Allah ciptakan setiap tetes asron minal malaikat, Allah ciptakan 10 malaikat setiap tetes. Ini hak prerogatif Allah nih Bang Taufik, menciptakan malaikat dari tetesan darah hewan korban, dari tetesan bocah laki-laki yang disunat, dari tetesan air wudhu, dari cahaya, dari apapun Allah menciptakan malaikat. Itu merupakan hak prerogatif Allah, dari zikir, dari doa. Ini ya Rasul, itu kalau malaikat yang Allah ciptakan dari tetesan darah hewan korban, ngapain kinerjanya mereka itu? Yang 1 tetes kali 10. Maka mereka malaikat yang tadi itu yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, memohonkan ampunan kepada si mudhohi tidak henti-hentinya sampai hari kiamat. Berapa banyak tuh Bang Taufik keuntungan mudhohi? Berapa banyak? Itu nggak kehitung ya. Itu kagak kehitung, luar biasa banyaknya. Terus ya Rasul sudah dibagikan kepada para mustahik, bahkan sudah dimasak dan sudah dimakan. Itu kalau saya pernah jadi 5 tahun tuh Nanang tuh di pasar. Jadi tukang nyincang daging, tetangganya Pak Haji dulu almarhum, Allahumma yarham.
Jadi kalau dipotong sedang 1 kilo itu 20 potong. Itu kalau di rumah-rumah makan Minang itu 1 kilo jadi 20 potong. Nah, bikulli lukmatin, setiap suapan itu semuanya apabila sudah dibagikan dan dimakan, dibagikan kepada mustahik, sudah dimakan, sudah maka itu upahnya mislu idkin min rokobatin min waladi Ismail, sama saja dengan memerdekakan budak dulu zaman perbudakan. Jadi ada budak keturunan Bani Ismail, ada budak keturunan bukan Bani Ismail. Yang Bani Ismail ini pada umumnya orang-orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter. Jadi kalau punya budak seperti itu kerjanya karena pinter, keahliannya bagus, dapat duitnya banyak, setorannya hari-hari banyak. Nah, ini artinya bahwa Allah setiap suapan itu mudahi Allah bayar itu dengan upah yang amat sangat mahal, lebih mahal daripada memerdekakan budak dari keturunan Bani Ismail. Ini sekelumit tentang upah buat para mudahi, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada hari haknya, bahkan dari mulai sekarang Allah kirim rezeki yang banyak sehingga kita mampu berkorban walaupun sunnah muakkad, bukan wajib. Itu sekarang sudah berkorban, ya tahun depan boleh lagi kurban lagi. Itu tahun lusa itu boleh kurban lagi. Maka Bapak Ibu ini sekalian nanti menyusul pertanyaan yang sholat, sedekah segala macam itu. Mangga Bang Topik awali regu A, regu W, regu C. Silakan. Mangga. Silakan. Baik ketua. Iya, kalau yang nadar itu artinya korbannya wajib jatuhnya. Sesuatu yang dinadarkan sunnah ya. Sunnah terus dinadarkan itu naik peringkatnya menjadi wajib. Semua sunnah bukan korban saja, termasuk puasa Senin Kemis. Itu saya bernadar nih, kalau bisnis saya gul, saya mau puasa Senin Kemis, maka wajib itu Senin Kemis 2 hari. Yang tadinya nilainya sunat naik menjadi wajib karena dinadarkan. Iya, nggak usah ngomong apa-apa, potong aja. Ya, nggak wajib nanya. Ya, jadi sekarang sudah tahu, maksud saya sudah tahu bahwa kalau yang kita bilang seperti itu secara hukum itu adalah nadar. Nanti dalam bab fikih itu kan kita sampai ke sana nanti. Jadi kalau kita misalkan ditanya ini buat kurban, itu secara hukum sudah nadar. Itu. Kalau Bapak jawabnya buat wancakan, jadi nanti nggak nadar, itu sunnah aja korbannya. Ya, ada ibu-ibu, mangga silakan. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kita tadi bicara masalah kita kan nggak tahu tuh kalau misalnya ada orang yang korban berarti udah diserahkan kepada kita. Iya. Nah, kita sebagai panitia ini kadang sering. Jadi yang korban sudah niat berkorban berarti itu wajib. Tapi kalau wajib kan kita nggak boleh makan sama sekali ya. Iya, si pekorbannya, mudohinya. Nah, terus kita panitia memberikan kepada orang yang berkorban itu. Iya, iya.
Kalau kita mau selektif sesuai hukum, tandain tuh buat siang ini si fulan nadar, ya. Itu jadi ada tertib. Ini hewannya jangan diberikan daging ini kepada si pemiliknya karena beliau bernadar. Maka boleh diambil dari hewan yang lain. Itu tetap kebagian dari hewan yang lain diputer, di rolling, jangan dari hewannya dia kalau kita mau tertib gitu. Dari sepertiganya itu, iya. Terus kita ambil dari daging mana itu kita siapin buat korban. Iya, makanya kudu jeli panitia. Ini buas bagian dipisahin di sini. Ini buat bagi-bagi orang yang itu boleh menerima. Itu dipisahin kalau kita mau tertib urusannya selaku panitia. Sebab semua itu akan diminta pertanggungan jawabannya oleh Allah. Panitia di sini beratnya nih. Termasuk panitia penyelenggara negara. Itu. Ya. Iya, makanya tadi itu gini, kita harus itu tertib. Ini yang di sini. Sebab kalau berbicara masalah hukum itu enggak ada alasan mau campur mau enggak. Al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum tetap berlaku seperti itu. Apakah ini campur segala macam? Jadi kita selaku panitia yang harus memisahkan agar tertib. Ini jangan diberikan. Ada orang yang nadar, beberapa orang jangan sampai memakan dari hewannya sendiri. Itu, ya. Iya, tertib kitanya. Ada yang nadar dan ada yang tidak. Kemarin juga ada yang bertanya begini di Cibubur Kontri itu, Ustaz, kan wal afdol asyad, yang abdolnya itu domba buat satu orang, gibas buat satu orang, lebih abdol daripada sapi dan kerbau. Apanan gitu orang Betawi. Kalau 7 orang digabung kan dagingnya lebih banyak ketimbang 1 ekor domba. Apakah enggak lebih abdal digabung? Enggak. Wal hukmu yadurru ma'alillah wujudan wa adam. Hukum tetap menyatakan abdal domba untuk 1 orang abdalnya itu. Apakah ada alasan kambing itu mah sedikit dagingnya? Kalau digabung lebih banyak, tetap abdalnya ada 1 domba 1 walaupun dagingnya sedikit ketimbang 7 orang digabung dagingnya banyak. Enggak bisa itu yang banyak dagingnya 1 ekor sapi lebih abdol daripada 1. Hukum tetap seperti itu, jelas. Itu. Jadi enggak bisa dikutak-atik dengan alasan, enggak bisa. Ya. Manuton bil hikam, semuanya itu patuh tunduk kepada aturan main, bukan aturan main kepada alasan, tidak. Itu. Ada lagi, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, dari teman biasa, di mana kami pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak tadi, di mana nazar itu dulu pernah diucapkan oleh saya. Saya mendengar kalau bisnis saya akan mengumrohkan. Iya. Saya. Iya. Tapi pas waktu gua Tidak diumrohin. itu kejadiannya pas waktu pandemi. Iya. Jadi tidak terlaksana. Tapi sekarang udah selesai diumrohin. Yang anak-anak udah tinggal 1 belum. Iya. Jadi niatan ngumrohin berapa orang waktu itu? Insya Allah kemarin itu 8. 8 baru 3. 7. Terus saya ada 9. Yang dinadarkan umroh itu berapa orang? Semuanya? 7 semua. 7 yang baru berangkat? Baru 2. 3 berarti punya utang 4 lagi buat memberangkatkan umroh. Itu yang tadinya umroh itu memberangkatkannya, ngongkosinnya sunnah, sekarang karena dinadarkan jatuhnya jadi wajib. Semua urusan yang sunnah dinadarkan menjadi wajib, kecuali yang haram, nggak boleh tuh.
Kalau bisnis saya gul, saya mau takdir nih. Di pasar semuanya kumpul ya, kita pesta pora minuman keras, saya yang bayarin, saya nadar. Ini tidak boleh dilaksanakan. Suka ada yang begitu. Jadi yang haram itu sekalipun dinadarkan tidak perlu dilaksana. Yang sunnah dinadarkan menjadi level wajib. Ini. Ada lagi. Kaum ibu mau bertanya, Pak Haji. Kaum ibu. Mangga silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau nanya, kan kalau kita kurban itu katanya 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Iya. Terus kan saya pernah baca itu katanya kalau mau kurban itu nggak boleh potong kuku dan potong rambut. Apakah semua keluarga yang nggak boleh atau atas nama kepala keluarga aja Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali bahwa yang namanya kurban itu sunnah kifayah ibu. Sunnah kifayah. Terus bagaimana yang berkorban tadi? Disunatkan jangan motong rambut. Nah ini karena sunnah kifayah juga begini, tambahan penjelasan. Jadi kalau misalkan ada 1 keluarga di antara kita 7 orang, seperti tadi Pak Camat, korban 1 ekor kambing, itu sudah cukup semua yang 7 orang, itu tidak sunnah muakkad lagi, itu memotong seekor kambing. Artinya cukup terwakili dengan 1 orang ini namanya sunnah kifayah. Ya, apalagi memang dalam kondisi sulit keuangannya, cuma mampu beli 1, itu sudah cukup. Yang lain keluarga yang 7 hukumnya sudah mendapat kurban. Lantas gimana kaitannya tadi sunnah jangan memotong kuku? Ini yang 7 orang itu sama ikut sunnah jangan motong kuku dan motong karena itu sunnah kifayah, yang 7 orang kebagian sunnah aturan main hukumnya. Jelas Bu? Ya, jadi yang 7 orang itu kebagian aturan main sunnah kifayah. Dan juga sunnah hadir di saat pemotongan. Kalau kita kuat melihat darah, seperti pesannya baginda Rasul kepada putrinya, ya Fatimah ta'ashidi, wahai Fatimah, hadir kamu di saat pemotongan hewan. Karena bikuli kotrotin, setiap darah itu Allah akan jadikan 10 malaikat yang senantiasa memohonkan istighfar buatmu. Jadi hukum sunnah kifayah itu kepada keluarga tadi yang 7 orang. Dari mulai hukum kebagian korbannya dan hukum jangan meninggalkan potong rambut dan potong kuku. Sunnah juga hadir di saat pemotongan hewan kurban. Karena ini bentuknya bentuk ibadah Ibu. Itu. Bukan pemotongan mau bancakan seperti Bang Topik, yuk kita ke sono tuh ke Cirata, ngapain? Bukan nyari panggang ikan, tapi di sono mau bancakan motong kambing. Nah, pemotongan ini semuanya ada aturan mainnya, tertib dan rapih diatur. Ada lagi? Mangga. Ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang kurban ya Pak Ustadz. Mangga Ibu. Saya kan orang kampung ya Pak Ustadz. Misalnya saya pernah dengar kalau kurban itu kita harus menyaksikan kucuran darahnya. Harus apa? Menyaksikan kucuran darahnya. Sunnah gitu. Oh, sunnah. Sunnah menghadirinya. Oh, berarti kalau tiap tahun ada rezeki kurban di kamu tuh bisa Pak Ustadz, dibolehkan? Iya. Jadi sedekah sunnah itu silakan aja mau tiap tahun juga.
Itu sekarang udah korban kita, apalagi Nabiullah Ibrahim ribuan ekor korban. Kita mau korban lagi silahkan. Itu tujuannya sih, esensi permasalahannya ikhlas, melepas rasa pelit di dalam hati. Itu jadi tahun depan juga sama masih dermawan, tahun lusa masih sama seperti itu. Nah Ustadz, gimana kalau orangnya nggak bisa hadir? Itu kayak kita lihat di blog Pila Nusa Indah, Bang Taufik, orangnya di Kuwait, korban 7 ekor sapi. Nah nggak perlu hadir, nggak sunnah. Itu buat ongkos saja ribet, bolak-balik belum waktunya. Nah kalau kondisinya seperti itu tidak sunnah hadir. Jadi yang dekat, maksudnya yang bisa itu dan mampu melihat darah, tidak pingsan, itu sunnah hadir di saat pemotongan. Ada lagi? Ini menambahkan sedekah infak. Pertanyaan dari jamaah kita, apa bedanya? Jadi itu yang namanya sedekah dan infak itu lafdhoni mutarodifani, lafad yang mutarodifat, bimaknan wahid, maknanya satu. Infak itu tata'alaku bil khairat, yang namanya infak itu kaitannya itu usaiin, memberikan sesuatu tapi kaitannya dengan yang baik-baik. Bapak memberikan duit kepada putra, kepada putri, kepada istri, itu untuk biaya sekolah, untuk transportasi, untuk uang dapur. Ini namanya kaitannya dengan kebaikan itu infak. Ini duit buat itu ya, beli sabu. Bukan itu, bukan infak. Nah, permasalahan berkembang. Apa yang namanya zakat? Zakat itu sedekah wajib yang jatuhnya setahun sekali. Jadi kalau kita berbicara sedekah wajib, itu konotasinya maksudnya adalah zakat. Entah zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat pertambangan, zakat profesi. Jadi kalau ngomong ini saya menitipkan sedekah wajib dari si fulan bos roti, berarti yang dimaksud zakat. Ini. Bagaimana kalau udah jelas tuh ya zakat ya. Bagaimana kalau bahasanya sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu yang umum di kita itu disebut namanya wakaf. Itu sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah itu barangnya yang tidak habis dipakai. Sedekah tanah, sedekah batu, 1 truk buat pondasi, habis nggak tuh batu? Sedekah apalagi pasir buat pondasi, sedekah besi. Jadi bendanya yang tidak habis itu namanya saya wakaf air 1 dus, bukan wakaf habis diminum itu. Jadi sedekah itu ternyata kalau sudah itu kebicara sedekah wajib berarti zakat. Kalau sedekah jariyah sedekah wajib berarti zakat. Sedekah jariyah berarti itu wakaf. Gitu. Jelas? Gimana? Wakaf tunai kan wakaf tunai, ada wakaf tunai sekarang yang uang. Iya. Syarat yang namanya sedekah jariyah itu bendanya yang tidak habis. Itu. Bendanya yang tidak. Maka upayakan kalau kita mau sedekah jariyah ingin wakaf yang sesuai dengan aturan hukum syara, jadikan itu benda yang tidak habis. Belikan batu,
belikan pasir, belikan apalagi benda-benda semen yang tidak habis. Iya, selagi itu masih bisa dibaca mushaf itu ngalir terus. Jadi ada 20 yang itu pahalanya abadi, diantaranya berwakaf mushaf. Tapi kalau sudah habis, sudah hancur, itu nggak bisa dibaca, itu selesai pahalanya sampai di sini. Iya, iya, sampai selama karpet ini dipakai untuk sholat, itu masih terus ngalir kepada si wakif. Itu. Apalagi menanam pohon, mengalirkan saluran air, atau bikin jet pump, sumur pompa, selagi itu dipakai terus ngalir. Iya, selesai, harus ganti lagi. Makanya kalau wakaf tanah tuh yang nggak habis-habis. Itu. Apanya? Kalau sedekah makanan ya kita ikut makan boleh di situ. Sedekah makanan, ini akhirnya nasi uduk nih banyak banget, misalkan ada 100 piring, kita ikutan makan 1 piring berjamaah itu boleh ya, kecuali itu sedekahnya tadi dinadarkan lagi. Saya nadar tidak ada yang ikutan makan nih. Ini untuk memperjelaskannya, ada boleh nggak artinya panitia kurban mengambil daging kurban untuk panitia makan siang dimasak. Iya. Bagaimana panitia itu kebiasaan kita juga, itu orang-orang yang kerja capek, terus kita ngambil sebagian, kita masak buat dimakan. Itu boleh, jawaz Bang Taufik, boleh. Artinya bahkan tadi sudah sampai dimakan, setiap suapan itu mahal nilainya buat mudohi itu. Kenapa? Maqasidus syariah, tujuan syariahnya sudah tercapai, bahkan sudah sampai dimakan oleh panitia yang kerja itu tadi. Ya. Bahkan kalau yang korban sunat itu kan sunnah memakan tuh si mudohinya dari daging. Kalau boleh milih atinya, tapi jangan semuanya, sebagian kecil itu sunnah ikut makan bareng si mudohinya. Apalagi panitia. Jadi fleksibel dalam masalah pembagian dan makan buat panitia itu boleh. Jangan ini mah panitia. Nah, dari mana Bang Taufik kudu makan minum beli di warteg gitu? Jadi boleh itu. Masalah menjual kulit dan pala. Ini yang menjualnya mudohi apa panitia? Panitia. Yang tidak boleh ini mudohi Bang Taufik. Punya domba, terus Bang Taufik korban, kulitnya oleh Bang Taufik dijual, dikantongin, duitnya dibuat diri sendiri. Itu maksudnya dijual itu duitnya buat diri sendiri. Bagaimana kalau dijual tapi diinfakkan kepada mustahik? Jual karena nggak ada orang mau menerima kulit, maka dijuallah kepada bos kulit. Berapa ini? Itu 1 lembar sapi kali 10.000, kalau 5.000 per kilo, itu ada 25 kilo. Itu duitnya diinfakkan kepada mustahik, jangan dikantongin oleh Bang Taufik bawa ke rumah. Yang tidak boleh seperti itu kan sudah diberikan. Itu namanya tidak ikhlak, tidak melepas bagian kulitnya, nggak dikorbankan, nggak diinfakkan.
itu boleh dengan catatan itu hasil penjualannya itu tidak dimiliki oleh pemilik hewan kurban. Ya? Nah itu tinggal kepada panitia. Ini memang udah kebanyakan mustahiknya lebih, karena ini infak konsumtif. Kalau yang namanya itu kurban akekah itu infak konsumtif, harus kepada Sekarang apakah di situ memang saking banyaknya korbannya ribuan ekor kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam udah penuh dah semua, mustahik udah kecukupan sehingga ada lebih. Nah kalau lebih boleh ke masjid, karena targetnya itu adalah infak konsumtif agar kepada manusia itu. Maka itu Nabiullah Ibrahim yang ribuan ekor pun tadi tetap kepada manusia. Itu jelas. Ya, paling juga biasanya 15 ekor satu masjid itu sapi, sampai 20 itu maksimal. Ada lagi emang enggak? Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya nih ya, misalnya di masjid itu ada kotak infak, ada apa, Bu? Ada kotak infak dan sedekah. Uang itu setelah dibuka, uang itu dipakai buat belanja, makan, buat acara, misalnya ada acara apa pengajian gitu Pak Ustadz. Apakah boleh kita yang infak itu bersedekah itu kita makan juga ikut? Apa hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berinfak, kita makan juga. Gitu. Iya, itu seperti pertanyaan yang tadi Ibu Haji Mastar, Pak Haji Mastar, kita bawa nasi uduk satu bakul, kita ikutan makan bareng di situ. Ya. Boleh Ibu. Itu. Jadi kita makan bareng, makan di situ. Itu. Satu itu sedekah sunat gitu. Seperti jelas kan di kita ini ada 3 kotak, ada kotak pembangunan, ada kotak untuk yatim, ada kotak untuk pengajian. Nah kira-kira apakah sunat itu bertanya atau boleh nggak yang bisa? Nah Bapak Ibu, kalau sifatnya khusus itu artinya sudah diatur oleh panitia berdasarkan hasil musyawarah. Itu kalau sudah paten begitu, itu hasilnya nggak boleh dikemana-manain, duit itu harus sesuai itu dengan hasil perjanjian dengan kotak yang tadi. Ini buat yatim ya nggak boleh keluar, itu harus untuk ya yatim itu. Nah misalkan ini gambaran yang lain agar lebih jelas. Bapak Ibu zaman dulu itu kalau ada orang yang berangkat haji suka nyiapin air ya, nyiapin air buat minum. Itu namanya musabbal bisurbi, air yang disiapkan oleh pemiliknya untuk minum orang yang kehausan. Tiba-tiba datang Ustadz Nanang sholat duhur, Allahu Akbar, wudhu di air itu. Wudhunya sah tapi haram memakai air yang buat untuk khusus minum. Ini musabbal sudah disiapkan nih. Buat yatim itu jangan diputer ke yang lain itu. Jadi sudah ada pos-pos khusus sesuai aturan main yang disepakati, harus seperti itu penyalurannya gitu. Jelas? Ya, kata orang Sunda menjadi kucakeco Bang Taufik ya. Buat itu aja gitu. Sesuai. Iya. Niat itu untuk yatim. Iya. 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 Jadi kalau kotaknya di situ 2 kata tadi, kotak yang ini buat yatim dan doa
duafa. 1 kotak buat yatim dan duafa, begitu. Itu boleh dua-duanya kebagian, yatimnya boleh, duafanya boleh sesuai kesepakatan yang tertera di situ. Itu. Jadi kalau sedekah itu misalkan tadi dipastikan oleh itu tadi panitia namanya yatim duafa, itu boleh kepada duafa dan boleh yatim, sekalipun tadi yang memasukkannya itu buat khusus duafa saja atau khusus buat yatim saja, gitu. Iya. Ya. Itu yang kayak begitu nilainya nominalnya harus jelas. Kalau mau yang khusus, misalkan Ustaz Danang nih, saya sendirian nih ya 10 juta buat khusus yatim, itu jadi ketahuan. Tapi kalau hanya misalkan 10.000 di situ juga kotaknya misalkan buat yatim dan duafa tuh boleh untuk kedua-duanya. Emang nggak, silakan Pak. Ya, sama pertanyaan dengan Pak Haji Master, emang jadi dilema juga Pak. Kan kotak kita tuh ini yatim, ini duafa kan. Biasanya itu 2 kotak, yatim ongkoh, duafa ongkoh gitu lain. Enggak. Oh, ya 1 kotak. Kalau yatim itu kan lebih sedikit Pak di sini tuh. Yatim cuman paling ya ada nggak sampai 20 lah. Kebanyakannya duafa. Iya. Itu yang jadi masalah itu Pak. Kalau misalkan dipisah duafa dan yatim. Seandainya itu kebanyakan yatim, berarti tulisannya harus digabung aja Pak ya. Kan udah digabung kotaknya juga yatim duafa. Khawatirnya kan gitu, nah ada yatim. Begini Pak, yatim itu pada umumnya duafa, gitu Pak. Kalau yatimnya konglomerat, ini juga nggak perlu, justru dia harus nyantunin. Itu di Kampung Rambutan itu ayahnya ibunya meninggal, perusahaannya, kontrakannya segala macam. Seandainya direkturnya yang ngelola, anaknya nggak ikutan, itu 1 bulan income bersih itu nggak kurang daripada 700 juta. Ini yatim seperti ini nggak perlu dapat santunan, justru dia harus nyantun. Maksudnya yatim dan duafa itu yatim yang lemah ekonominya, sehingga yatim duafa termasuk duafa walaupun bukan yatim, gitu. Jelas? Iya kan, panitia tahu sekitarnya itu, atau orang yang di bawah juga laporannya yatim ini pasti duafa kan. Batasan maksimal orang dikatakan yatim itu bisa berapa? Batasan maksimal orang dikatakan yatim. Usia. Nah ini dalam masalah usia nih, kalau dalam Al-Quran itu hatta balaghu asyuddah. Itu kalau asudah itu sebetulnya itu mahal. Itunya umurnya tinggi 40 tahun, tapi di kita mah kalau sudah SMA udah enggak ya? Enggak. Udah SMA kelas 3 itu udah enggak. Tapi kalau Bojong Sari itu sampai S1 masih diulurin. Enggak, sampai S1. Ini kuliah nih bocah nih. Dan itu naik turun fluktuasi jumlahnya, ada yang sudah keluar, dan santunan Bojong Sari itu setiap bulan
ada santunan bulanan, ada santunan tahunan. Jadi setiap majelis taklim satu kampung itu setiap RT RW dipungut. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tapi walhasil itu banyak aja. Walaupun tidak secara totalitas kebutuhan yatim yang kuliah itu terpenuhi, tapi lumayan cukup membantu. Kemarin yang tahunan terkumpul 350 juta. Itu. Dan yang bulanan rutin. Itu. Nah itu kalau Bojong Sari targetnya sampai orang itu S1 baru selesai. Dan didoktrin orang itu. Nah nanti kalau kamu sudah punya gaji, ya sudah punya penghasilan, kamu infak bulanan juga. Sama seperti kamu waktu dulu ditolong oleh para donatur. Itu Bojong Sari gitu. Ini sampai sekarang masih. Ini. Nah kalau target yatim itu sampai baling, itu sampai balik. Man la aba, orang yang nggak punya ayah walaupun punya ibu itu namanya ya yatim. Ustaz Nanang masih punya ayah? Ya masih ibu. Jadi sampai balik udah nggak yatim. Tapi kan kalau yatim di kita sampai balik itu belum mampu apa-apa tuh Pak. Tamat SMA belum bisa apa-apa, masih kebingungan. Itu. Makanya orang Bojong Sari hasil musyawarah itu kita targetnya sampai S1 baru stop bantuan dari masyarakat. Itu. Biasanya luar biasa itu keberkahannya kepada orang-orang yang rajin infak. Ada aja rezekinya gitu dari mana-mana. Sehingga setiap bulan tuh mampu berinfak khusus buat yatim. Jadi demikian sedekah, infak, zakat dan wakaf. Bahwa itu syai'in memberikan sesuatu itu fisabilil khair dalam jalan kebaikan, bukan dalam maksiat. Bapak Ibu cukup ya. Tadi belum selesai. Jadi akan itu kejadiannya waktu pandemi. Bukan mau nambahin saya satu orang, bukan. Iya. Iya. Pakai yang lain. Betul. Sehingga pas pelaksanaan kemarin ada kita melakukan. Iya. Cucu belum ya. Sementara yang ini misalkan yang belum diberangkatkan, terus kita tidak mau, terus saya meninggal misalkan. Iya. Hukumnya bagaimana? Nah itu kalau misalkan uangnya terpakai wajib dibayari sekarang, bukan sunat lagi. Kan tadi hukumnya menjadi wajib, terus belum berangkat uangnya keburu terpakai. Itu wajib bayar hutang. Misalkan yang belum diberangkatin itu 4, harus bayar hutangnya wajib karena itu nadar. Gitu. Dan bapak-bapak kalau punya ayah ibu meninggal terus hartanya banyak belum haji, itu wajib bikin badal haji apabila dari harta almarhum duitnya, dari harta almarhum. Bagaimana almarhumnya ini memang tidak punya duit ayahnya, tapi anaknya sekarang duitnya banyak. Ini sunat bikin badal haji kalau hartanya dari harta anaknya. Begitu urutan hukum. Nah itu kalau misalkan nadar menjadi wajib belum pelaksanaan duitnya terpakai, itu punya hutang yang wajib dibayar. Ingat Bang Topik mau diajak saya, katanya nambah 1 orang nanti. Mari sama kita berdoa khusus buat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna, Rabbana ghfir lana wa liwalidayna, Rabbana ghfir lana waliwalidayna
gfir lana wali walidaina, ampuni dosa kami, ayah ibu kami, ampuni dosa kami, ayah ibu kami, sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Selagi mereka ada, kami berpura-pura, setelah tiada hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Wa'fu'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Agar sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mendingan berkorban, mendingan jadi korban. Baik, syukuran kasirat, terima kasih banyak kepada guru kita yang telah memberikan ilmu yang begitu luas dan menjawab masalah bahasa masyarakat kita. Alhamdulillah cukup hidup ya, cukup dinamis. Mudah-mudahan ini ke depan juga akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.